Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Huda, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Insyaallah kita semua yang hadir pada subuh ini termasuk orang-orang yang dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibunya ada di belakang? Oh, saya nampak. 2 orang. 20 orang, Pak. Tak ada nikmat yang lebih besar dari ini. Ketika subuh ini kita masih bisa datang untuk sholat berjamaah. Kitalah orang-orang pilihan Allah untuk menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia cinta kepadaku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka akan bersama denganku di surga. Dan tak ada sunnah Nabi yang paling besar selain sholat berjamaah. Inilah sunnah Nabi yang paling besar, bahkan hampir-hampir wajib. Sebagian ulama bahkan mewajibkan sholat berjamaah itu. Maka kalau ada orang mengaku cinta kepada Nabi, saya cinta Nabi, kami cinta Nabi, subuh tak datang sholat berjamaah, berarti belum lagi cinta Nabi, belum menghidupkan sunnah Nabi, sholat subuh berjamaah. Dan subuh ini pula yang paling berat. Bagi orang-orang munafik, subuh inilah yang paling berat. Karena kalau tidak betul-betul diniatkan, subuh ini susah, payah banget. Tapi kalau betul-betul diniatkan, bisa. Apalagi kalau sudah biasa, mudah kita bangun, otomatis terbangun. Asal sudah subuh, terbangun. Dan fadilahnya itu luar biasa. Man shallas subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah, kata Nabi. Siapa yang salat subuh berjamaah sama seperti dia salat sepanjang malam, salat sunat sepanjang malam. Maka inilah kita orang-orang pilihan Allah untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Amin. Rabbal alamin. Dalam hadis riwayat Muslim, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tidaklah sekelompok orang duduk berkumpul berzikir, termasuklah pengajian juga itu berzikir juga. Ramai duduk berkumpul berzikir, illa haffathumul malaikah, maka mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati mereka. Tenang hati kita kalau duduk berzikir dengan pengajian, datang ke majelis ilmu, turun ketenangan, Allah turunkan ketenangan. Saking tenangnya bisa sampai tertidur ikut pengajian itu saking tenangnya. Di rumah susah tidur, pas duduk datang pengajian tak lolok.
Makanya saya tidak marah kalau ada yang tertidur, karena itu tandanya hatinya tenang, Pak. Nah, jadi kalau mau tidur, Pak, tidurlah. Memang berat subuh ini. Saya pun kalau jadi pendengar biasanya memang berat. Nah, jadi maklum. Jadi sebelum kita mulai, ada satu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Zar. An Abi Zar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zar, kata Nabi, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah. Engkau keluar di pagi hari untuk menuntut ilmu satu ayat Al-Quran. Nah, monggo Ustaz, duduk. Ini udah mulai ini. Satu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Nabi, engkau Abu Zar keluar rumah untuk mencari satu ayat Al-Quran, khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin, maka itu lebih baik bagimu daripada solat sebanyak 100 rakaat. Keluar rumah untuk menuntut satu ayat Al-Quran, menuntut ilmu satu ayat Al-Quran, kata Nabi, itu lebih baik bagimu daripada solat sunat 100 rakaat. Wala an taghduwa fata'allama baban minal ilmi, atau engkau keluar rumah untuk menuntut satu bab ilmu, satu bab, umila bihi aw lam yu'mal, engkau amalkan atau tidak engkau amalkan, khairun min an tusalliya alfa rak'atin, maka itu lebih baik bagimu daripada solat 1000 rakaat. Alfa rak'atin, 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Besarnya keutamaan menuntut ilmu. Ini yang kadang orang banyak tak tahu. Mereka sangka ibadah itu cuma solat, zikir, baca Quran. Tapi besarnya pahala duduk di majelis ilmu, datang menuntut ilmu, itu besar sekali. Walaupun duduk, tertidur, ngantuk, tetap juga dapat pahala, sama dapat pahalanya. Maka mudah-mudahan bisa kita amalkan hadis yang ini, keutamaan menuntut ilmu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita subuh ini, kita biasanya ngaji kitab Arba'in. Kitab Arba'in ini karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau kumpulkan 42 hadis. Kumpulkan 42 hadis yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam. Beliau buatkan satu buku, isinya 42 hadis. Kalau ini yang ada penjelasannya. Kalau yang cuma isi hadisnya itu dia, yang tipis-tipis itu cuma hadis dan artinya saja itu. Silakan dibuka. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-14. Subuh ini hadis yang ke-14. Isinya 42, kita sudah sampai hadis ke-14. Jadi bapak-bapak yang baru ikut ke-14 ini, jangan khawatir. Dari 1 sampai 13 sudah kita rekam. Ada di channel Azirwan Mustaqim. Bisa ditengok. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi subuh ini kita masuk hadis yang ke-14. Silakan dibuka bukunya. Bagi yang dapat 1/2 lah, karena terbatas itu bukunya. Cuma berapa yang dibeli.
Hadis yang ke-14 ini judulnya terjaganya darah seorang muslim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Ada yang kenal Ibnu Mas'ud? Buya kenal? Bukan Ibnu Sawal, Ibnu Mas'ud. Ibnu Sawal nih ya. Jadi biasanya sebelum kita bahas hadisnya, kita jelaskan sedikit tentang periwayat hadis. Siapa yang meriwayatkan hadis? Namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau termasuk sahabat yang as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama masuk Islam. Dia masuk Islam sejak usia remaja, sudah masuk Islam di Makkah. Kerjanya mengembala kambing milik orang-orang Quraisy. Jadi kisahnya ketika dia mengembala kambing, lewat Nabi bersama Abu Bakar. Ditanya oleh Nabi, ada susu kambing yang bisa kami minum? Tak ada, kata Ibnu Mas'ud. Waktu itu Ibnu Mas'ud belum kenal dengan Nabi. Kalau begitu ada enggak yang bisa diperah susunya? Tapi tak ada susunya, kata Ibnu Mas'ud. Tapi setelah itu diantarkanlah, dibawa oleh Ibnu Mas'ud kambing tadi. Kambing itu yang dikasih itu kambing mandul, belum pernah ada anaknya. Otomatis susunya enggak ada. Lalu diusap oleh Nabi susu kambing tadi, tiba-tiba gembung, berisi. Diambil susunya, diminum oleh Nabi dan Abu Bakar, diminum juga oleh Ibnu Mas'ud tadi. Maka menyaksikan mukjizat Nabi itu, sejak itu dia penasaran. Dicarinya informasi terus, ditanyanya ke Nabi, dan akhirnya dia masuk Islam. Itu kisah Ibnu Mas'ud masuk Islam. Masuk Islam dia sejak remaja. Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Makkah. Itu dia. Dia orang yang miskin, orangnya kecil, kurus. Suatu kali dia manjat pohon, nampak sama kawan-kawannya betisnya kecil. Orang kalau manjat kan nampak kakinya dari bawah. Dicemeh oleh kawan-kawan yang lain, ketawa kawan-kawannya yang lain. Maka dibela oleh Nabi. Kalian mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud, itu lebih berat lagi pahalanya daripada bukit Uhud, kata Nabi. Nabi cinta dengan Ibnu Mas'ud. Dialah orang yang pertama melantunkan Al-Quran, berani membacakan Al-Quran di depan orang-orang Quraisy. Dialah orangnya. Waktu itu berkumpul para sahabat. Orang-orang Quraisy ini, mereka belum pernah ini mendengarkan bacaan Quran secara langsung. Siapa yang berani? Dia langsung tunjuk tangan. Saya. Pergi dia ke dekat Ka'bah, dibacakannya ayat Al-Quran, langsung dikeroyok dia sama orang-orang Quraisy. Para sahabat tadi sebetulnya sudah khawatir dia, karena dia tak ada keluarganya, orang tidak bersuku, orang miskin. Nanti kau dihajar sama orang itu, tak apa-apa katanya. Berani dia. Memang badannya kurus tapi berani dia. Berperang tidak pernah dia absen. Semua peperangan bersama Nabi, dan setelah itu ikut semua dia. Bahkan pada saat perang Badar, dialah yang berhasil membawakan kepala Abu Jahal kepada Nabi. Dialah orangnya, Ibnu Mas'ud, yang memenggal kepala Abu Jahal ketika perang Badar. Walaupun badannya kecil, kurus, tapi mentalnya luar biasa, berani. Pernah dia disuruh oleh Nabi membacakan Al-Quran kepada Nabi. Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran, tapi tak mau. Apakah Al-Quran ini kan diturunkan kepada engkau ya Rasulullah, apakah pantas saya membacakan kepadamu, kata dia. Segan dia, tapi tetap disuruh oleh Nabi bacakan. Maka dibacakannya Al-Quran, surat An-Nisa,
Surah An-Nisa sampai pada ayat 41 dan 42. Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti pada hari kiamat kami mendatangkan seorang saksi. Dari setiap umat itu didatangkan saksi, seorang rasul yang sudah diutus. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagi setiap rasul itu kami jadikan engkau sebagai saksinya, kata Allah isi surat itu. Maka sampai pada ayat itu disuruh oleh Nabi berhenti Ibnu Mas'ud. Hampir meleleh air mata Nabi mendengarkan ayat itu, membayangkan nanti kejadiannya itu. Disuruh berhenti. Maka sunnah mendengarkan bacaan Quran orang lain, sunnah. Dan sunnah juga meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran. Ketika jadi imam, itu sunnah meneteskan air mata pada ayat-ayat tertentu, pada ayat-ayat azab. Macam imam-imam Masjidil Haram, karena mereka paham maknanya menetes air mata. Kalau kita di sini menetes juga air mata kita, saking lamanya. Sana. Itu sekilas tentang Ibnu Mas'ud. Dia wafat pada tahun 32 Hijriah dalam usia 60 tahun. Sekarang baru masuk ke hadisnya kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu dammu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yahillu artinya tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Jadi bisa diartikan tidak halal atau haram. Dammu imri'in muslim, menumpahkan darah seorang muslim. Siapa dia? Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Rasul Allah, kata Nabi. Orang yang bersyahadat, haram menumpahkan darah seorang muslim yang bersyahadat. Tidak boleh menumpahkan darah. Maksudnya itu membunuh. Tidak boleh membunuh seorang muslim tanpa hak. Tapi jangan dipotong hadisnya sampai di sini saja. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Oh, berarti kalau non muslim boleh kita bunuh. Bahaya nanti. Bunyi hadisnya bukan selain muslim halal darahnya, bukan begitu. Bunyi hadisnya tidak halal menumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda salasin, kecuali salah satu dari tiga. Kecuali salah satu dari tiga. Yang non muslim pun tak boleh ditumpahkan darahnya, tak boleh juga dibunuh. Karena dulu Nabi itu hidup bertetangga dengan orang non muslim, dengan Yahudi di Madinah itu. Ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa. Banyak orang Yahudi dulu di Madinah. Tidak ada pernah Nabi menyuruh para sahabat langsung membunuh orang-orang Yahudi, tidak ada. Hidup damai. Dibuatkan Nabi al-mu'ahadah, perjanjian, piagam Madinah. Itu yang dikenal dengan piagam Madinah. Mereka berhak hidup di Madinah, berhak menjalankan agamanya sendiri. Tapi kalau Madinah itu diserang, sama-sama mempertahankannya, sama-sama berjuang. Lalu kenapa sekarang tak ada lagi orang Yahudi di sana? Mereka berkhianat. Karena mereka berkhianat,
tahun kedua mereka sudah berkhianat. Tak tahan lama mereka. Tahun kedua sudah berkhianat, maka mereka diusir. Tahun 2, tahun 4, tahun 5, tahun 7, semua berkhianat. Lalu yang non muslim, orang kafir yang halal darahnya itu yang mana? Ada juga yang halal. Ada yang halal. Dalam Al-Quran Allah sebutkan syaratnya 2. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka lam yuqatilukum fid din, tidak memerangi kamu dalam agamamu, mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari kampungmu. 2 itu syaratnya. Kalau mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampungmu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, maka kita pun melakukan 2, berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. 2 tidak mereka lakukan, 2 yang kita lakukan, berbuat baik dan berlaku adil. Tapi kalau mereka sudah memerangi kita dan mengusir kita dari kampung kita, itu baru jihad, halal darahnya, seperti yang terjadi di Palestina. Saudara-saudara kita diusir dari kampung halamannya, dari rumahnya. Itu halal darah. Itu yang beda agama. Dengan yang beda agama 2 syaratnya tadi. Ini yang hadis ini dengan yang sesama muslim, orang muslim, seorang yang Islam. Kalau dia melakukan salah satu dari yang 3, illa bi ihda salasin, salah satu dari yang 3, apa dia? Inilah yang mau kita bahas. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina, halal darahnya. Sudah menikah tapi dia masih berzina. Macam mana ceritanya sudah menikah tapi berzina? Hijau rumput di halaman lebih hijau rumput tetangga. Ya Bu ya. Hijau rumput di halaman lebih hijau rumput tetangga. Makanya ada lagu selimut tetangga. Ada lagu selimut tetangga. Sampai ke lagu dibuat orang. Ada lagu Cinta Satu Malam. Sophia, kekasih gelap. Mulai dari lagu sampai sinetron dibuat orang tentang selimut tetangga ini. Mana lagu itu ya? Itulah Pak. Kalau lagu tanya Bu yang kita nih. Itu saking sudah maraknya di masyarakat kejadian ini. Nah, cobalah tengok. Di setiap kampung, di setiap tempat pasti ada. Pasti. Di kampung kami sana banyak, Pak. Suami sibuk, laki sibuk kerja, bini sibuk main Facebook. Berawal dari chatting, lama-lama hilang bini, dilarikan orang. Banyak kasus-kasusnya, hampir di setiap tempat ada. Padahal zina ini yang sudah menikah ini termasuk dosa besar, bukan main-main, bukan sepele. Tapi kalau di masyarakat kita nampaknya sepele saja, padahal hukumnya mati, hukum mati. Apa hukumannya?
bukan dipancung, bukan digantung, hukumannya namanya rajam. Rajam itu digali tanah, masukkan dia ke dalam setengah badan, sepinggang, lalu dilempar batu sampai mati. Kenapa ditanam? Supaya tidak lari. Lempar batu sampai mati, berdarah-darah. Itu hukumannya. Kejam sekali Islam. Banyak orang yang menyerang Islam, kejam sekali kalau begitu Islam ini. Padahal di sana di negara-negara barat itu masih ada juga suntik mati, ada duduk di kursi disetrum. Itu kejam juga itu. Terbakar seluruh isi badannya, organ-organnya. Jangan dilihat yang terhukum itu, tapi lihat akibat dari perbuatannya. Akibat dari zina itu rusak kehormatan orang, rusak kehormatan perempuan, hancur hidupnya. Padahal hidup ini cuma sekali. Kalau sudah hancur, rusak, ada lagi cerita. Hancur rumah tangga, rusak keturunan. Ada ini kejadian di sana, kisah nyata. Orang tuh, bapak dan ibu tuh udah lama nggak punya anak. Lalu tiba-tiba hamil istrinya, punya anak. Senanglah bapak nih, diakikahkan anak itu. Sampailah dia umur 2 tahun atau 3 tahun, baru tahu rupanya bukan anak dia. Nah, coba waktu akikah itu binnya pakai bin dia. Setelah 2 tahun baru tahu bukan anak dia. Berapa banyak anak ditinggalkan, anak hasil zina. Ada yang ditinggalkan dalam kardus. Belum lama ada nampak di Facebook, ditinggalkan di depan rumah sakit dalam kantong kresek, dalam kardus. Masih ada tali pusarnya, belum dipotong tali pusarnya. Anak-anak. Ada yang sudah meninggal dalam plastik itu. Cobalah kita tengok berita-berita. Sudah parah, rusak akibat zina ini. Maka untuk menjaga ini semua, Islam menghukum dengan hukuman yang berat. Makanya hukumannya berat, hukum rajam sampai mati bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum, tidak sampai mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibnu alhamdulillah katanya. Otomatis alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah ini? Bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati. Bagi yang belum, tidak sampai mati. Alhamdulillah. Lalu apa hukumannya bagi yang belum menikah? Dalam surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hukumannya dicambuk 100 kali cambuk. Berat juga. Ada yang mati, baru sampai 70 mati. Kalau udah mati jangan dilanjutkan lagi, berhenti. Di Arab Saudi dicambuk pakai pelepah kurma. Dicambuk itu pakai pelepah kurma. Tempat kita kan nggak ada kurma, pakai sawit, pelepah sawit. Cambuk 100 kali. Dah siap-siapkan nanti pelepah sawit untuk cambuk. Itu yang untuk yang belum menikah. Kadang membuat anak-anaknya berzina ini orang tuanya kadang. Datang anak lajang ke rumah kita,
Kita suruh duduk di depan ruang tamu lah, duduk di sini berdua. Bapak sama ibu mau nonton TV dulu ke dalam. Kadang bapaknya mau jagain situ, tapi ibunya bilang, ayo Pak, masuk. Apa pula tu? Biarlah anak-anak. Memang awalnya dia tidak berzina di situ, tapi itulah awalnya. Oh ini bisa, ini enak sama bapaknya. Besok datang lagi, bawa lagi keluar. Udah biasa. Kesering-sering kali keluar malam, masuk angin. Orang tua juga kadang. Memang anak itu salah, pergaulan bebas. Tapi orang tuanya juga salah karena membiarkannya. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, tunjuk ajar. Nah, kata orang Melayu, tunjuk ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Siapa itu? Yang datang itu siapa? Nah, kawan. Di mana rumahnya? Kalau pergi dia keluar sama kawannya, kemana? Tanya. Tengok kawannya siapa? Pakai jilbab enggak kawannya? Kawan-kawan yang sama perempuan. Nah, apa kerjanya? Kemana mainnya? Kadang yang datang ke rumah menjemput itu kawan yang perempuan. Sampai di tengah jalan bertukar. Nah, kalau gitu-gitu tanyalah Ibnu ini. Trik-triknya itu, nah. Tanya-tanya terus. Tugas kita sebagai orang tua. Karena itulah tanggung jawab kita. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita dah nampak, kita biarkan, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tanggung jawab kita menjaga keluarga, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Itulah tanggung jawab kita. Maka hati-hati. Saya punya anak perempuan juga, 2 lagi. Bagi yang punya anak perempuan, berat tanggung jawab kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa anak-anak kita selamat dari zina ini. Amin. Karena zaman sekarang ini pergaulan ini luar biasa. Mungkin dia baik, tapi kawannya, pengaruh kawan. Maka kita tanya, mau kemana? Mau sekolah ke Jawa? Mau kuliah ke Jakarta? Ada enggak situ saudara kita? Keluarga kita yang mengawasi? Kalau ada, silakan. Tapi kalau tak ada, bahaya. Bagus tak usah lagi. Mungkin dia tadi baik, awalnya dia baik, cuma kawannya terpengaruh kawan, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan bisa berubah kalau tak ada yang mengawasi. Maka kita waspada. Dulu orang susah berzina. Zaman dulu, zaman atuk-atuk kita muda dulu, susah berzina. Jangan berzina, jumpa sama perempuan susah. Dulu rumah orang, rumah papan tinggi. Caranya gimana supaya perempuan itu keluar rumah? Pergi ke bawah, masukkan lidi. Asal nampak lidi itu miss call. Ada datang abang miss call. Itu cerita-cerita orang tua itu. Awak belum tua kali. Itu zaman-zaman Pak Selasun muda mungkin. Habis itu pakai surat. Masukkan surat itu ke dalam botol, dihanyutkan di sungai. Orang dulu mandinya di sungai masih. Tempat mandi laki-laki di sana, perempuan di sini, dihanyutkanlah botol itu. Sampai di sana diambil sama yang perempuan. Rupanya bukan botol dia pula, salah alamat. Macam film apa? Kapal Pandarwich. Zainuddin dan Hayati. Itulah zaman-zaman dulu. Susah mau jumpa perempuan. Kok sekarang HP aja. Tunggu di sana. Sherlock. Tempat pun gitu, mudah.
Luar biasa. Akhir zaman ini semakin mudah, dipermudah berbuat zina. Kalau dulu susah. Dulu kita sangka di kampung-kampung saja zina. Di kota-kota sana saja zina ini. Rupanya di kampung pun parah juga. Karena lebih banyak tempat-tempat gelapnya, kebun-kebun sawit. Jadi dimanapun, tak di kampung, tak di kota, sama ada penyakit ini. Maka tak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali diri sendiri, iman. Kalau diharapkan pengawasan polisi, susah. Iman tadi dan orang tua, pengawasan dari orang tua. Nah, itu yang pertama. Saya penasaran juga kasus-kasus zina ini. Jadi kemarin coba cari di Google, tanya Mbah Google. Adalah datanya 40% dari jumlah kehamilan itu hamil yang tidak diinginkan. 40%. Kalau ada 100 orang ibu yang hamil, perempuan hamil, 40-nya itu hamil yang tidak diinginkan, hamil di luar nikah. 40, hampir separuh. Ada juga data dari pengadilan agama, anak-anak yang menikah di bawah umur, di bawah 19 tahun, terpaksa menikah, sampai 52.300 setahun, 52.000 se-Indonesia. Itu yang menikah, yang di bawah umur, yang terdata, belum lagi yang lain. Yang nikahnya diam-diam, yang tidak nikah 52.000. Di Bojonegoro tahun 2023 448 anak usia di bawah 19 tahun. 448 dibagi 360 hari, lebih 1 orang setiap hari. Itu yang menikah di bawah umur, belum lagi yang tidak menikah. Meningkat terus setiap tahun kasus-kasus ini, luar biasa. Lalu penasaran juga data tentang yang perselingkuhan tadi. Ditanya Mbah Google, ternyata Indonesia nomor 4 negara terbanyak terjadi perselingkuhan di Asia. Nomor 4 Indonesia. Maka kalau diterapkan hukum yang tadi, hukum Islam itu kalau kita terapkan, kira-kira tak mungkin sampai sebegini kasus zina. Kalaulah diterapkan yang sudah menikah tadi dirajam sampai mati, yang belum menikah dicambuk 100 kali, tak akan mungkin seperti ini kasus-kasus zina. Kalau ditegakkan hukum Islam. Pernah tidak ini terjadi di zaman Nabi? Di zaman Nabi ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Perempuan Al-Ghamidiyah. Mengaku dia telah berzina dan dia sedang hamil waktu itu. Maka disuruh Nabi pulang, lahirkan dulu anak. Setelah lahir anaknya, datang lagi dia, minta dirajam. Diterapkan hukum tadi. Lalu kata Nabi, susukan dulu anakmu selama 2 tahun. Setelah selesai menyusui anaknya, baru dia datang lagi dan dilaksanakan hukum rajam. Tahun ke-9 Hijriah dilaksanakannya. Dia sudah berzina, tapi dia takutnya luar biasa. Daripada dia disiksa di akhirat, lebih baik di dunia. Jadi hukuman ini kalau kita diterapkan, dilaksanakan, dia bisa bebas nanti di akhirat. Tidak lagi disiksa, karena di dunia sudah dilaksanakan hukum ini. Begitu. Dan pernah juga satu orang laki-laki, namanya Ma'iz bin Malik. Jadi
cerita rajam ini bukan cuma cerita, bukan cuma ayat yang tertulis, tapi pernah dilaksanakan oleh Nabi. Tempat kita belum bisa kita laksanakan, belum ada payung hukumnya. Nah, jangan sampai sini, pulang dari sini langsung nanti ditangkap orang-orang zina, langsung dirajam. Ustaz pula ini laporkan nanti. Ini sejak pengajian di Al-Huda semalam ini. Kita nggak ada yang lagi Ustaz. Karena kita mengaku itu kan. Ya. Kita bisa gimana kan jelaskan itu. Itu yang pertama. As-sayyibuz zani. Orang yang sudah menikah tapi berzina. Lalu yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya membunuh orang lain, membunuh orang Islam tanpa hak, tanpa ada alasan yang jelas, hanya karena sakit hati, dendam, dibunuh. Itu hukumnya namanya hukum qisas, dibunuh juga dengan cara dipancung. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wajib bagi kamu melaksanakan hukum qisas. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Bunuh balas bunuh, mata balas mata, tangan balas tangan. Begitu hukum dalam Islam. Adil. Tapi banyak juga sekarang orang tidak sesuai dengan hak asasi manusia katanya. Hukum mati ini. Yang dilihatnya pelakunya itu, korbannya tak dilihatnya. Karena dia membela pelaku itu. Kalau kita hukum mati menghilangkan nyawa orang tak sesuai hukum hak asasi manusia. Coba kalau yang dibunuh itu bapaknya, coba kalau yang dibunuh itu anaknya, masih sama nanti ucapannya? Pasti beda. Maka orang yang membunuh juga hukumnya dibunuh dengan cara dipancung. Yang melaksanakannya diputuskan oleh hakim, dilaksanakan oleh wali orang yang terbunuh itu, dia yang membalaskan, tapi atas dasar putusan hakim. Begitu dalam hukum Islam. Tapi kalau keluarga korban memaafkan, inilah hebat hukum Islam nih, Pak. Kalau dimaafkan oleh keluarganya, dari hukum yang setinggi-tingginya, hukum pancung, hukum mati, bisa bebas. Tidak ada hukuman yang lain di dunia ini yang macam hukum Islam. Kalau hukuman yang lain dari 10 tahun jadi 5 tahun ada, dari 20 tahun jadi 10 tahun. Ini dari hukuman mati yang paling tinggi bisa jadi bebas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa yang keluarganya memaafkannya, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka iringilah dengan perbuatan yang baik. Kalau sudah dimaafkan oleh keluarganya, iringilah dengan perbuatan yang baik, kata Allah, yaitu dengan membayar namanya diyat. Membayar diyat. Satu orang yang dibunuh, diyatnya 100 ekor onta. 100 ekor onta, harga onta 30 sampai 45 juta. Kita ambil yang rata-rata saja 40 juta. Kali 100 berapa? 4 miliar. 4 miliar. Tapi kalau onta harus dengan onta. Tak boleh diganti yang lain, tak boleh diganti duit. Kalau mau yang duit dengan 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram.
Kalau sekarang 1.100.000 atau 1.200.000 1 gram emas. 1 dinar sekitar 5 juta. Kali 1.000, 5 miliar. 5 miliar. Bayar diatnya. Oh, kalau gitu hukum mati aja lah katanya. Daripada bayar 5 miliar, hukum mati aja lah. Itu yang kedua, orang yang membunuh. Yang ketiga, yang terakhir, wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan Islam, alias murtad. Dan mufariqu lil jamaah, dan meninggalkan jamaah. Nah, di sini ada dua ini. Yang satu meninggalkan agamanya, murtad. Yang kedua meninggalkan jamaah. Apa meninggalkan jamaah itu maksudnya? Meninggalkan jamaah, dia tetap mengaku Islam, tapi ajarannya tidak sesuai dengan Islam, alias aliran sesat. Kita sholat 5 kali sehari, dia sholat sekali. Kita sholat ke masjid, dia sholatnya eling saja. Asal dia ingat, dah sholat. Aliran sesat. Berapa banyak aliran sesat kemarin di Indonesia ini yang sudah tertangkap? Ada Ahmadiyah, ada Musadek, coba Panji Gumilang. Nah, itu apa namanya itu alirannya? Ada Gapatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ada Lia Eden, mengaku nabi, dia mengaku Islam dia katanya, tapi dia nabi terakhir. Ada juga saya baca-baca itu aliran apa namanya ini? Puang Lalang Sang Mahaguru, aliran tarekat baru. Puang Lalang Sang Mahaguru, jamaahnya diminta beli tiket surga 10.000 sampai 50.000 harganya. Tergantung kelasnya, mau kelas surga yang mana. Kalau yang rendah 10.000, kalau yang paling tinggi 50.000. Jadi aliran sesat ini aneh tapi nyata. Ada yang pengikutnya tak masuk akal karena ajarannya, tapi ada juga pengikutnya. Tengok berita-berita, ada banyak pengikutnya itu. Heran juga kita. Kok bisa? Itu pertanyaannya. Kok bisa orang ikut aliran sesat? Kok bisa orang murtad? Kenapa bisa? Karena dia keluar dari jemaah tadi. Kita ini jemaah nih, tiba-tiba nanti datang kawan. Oh, ternyata kaji kita selama ini belum putus lagi. Ada kaji baru nih. Rupanya puasa itu bisa kita wakilkan katanya. Puasa itu tidak wajib. Rupanya sholat itu tak perlu lagi kita ke masjid sholat. Rupanya puasa itu cuma makan dan minum aja, rokok enggak. Pasti banyak pengikutnya. Bang Eri, aku curiga mau ikut juga. Kenapa banyak pengikutnya? Itulah yang dicari-cari orang selama ini. Datang ajaran baru, aliran orang mengajarkan bahwa sholat itu tak perlu lagi. Boleh awak cari Islam itu. Macam tiket surga tadi kan? Ada tiket surga ini rupanya. Karena tak ada iman, tak ada dasar imannya. Dari kecil sudah tidak ditanamkan iman. Maka tak ada yang bisa menyelamatkan kecuali tanamkanlah iman kepada anak cucu kita sejak kecil. Ajak dia ke masjid. Kalau dia pernah kita ajak ke masjid, ajak pengajian, besok kalau dia sudah besar, dia walaupun sesat sebagaimanapun sesat, tetap juga bisa dia balik, menemukan jalan untuk balik ke jalan yang benar. Tak sulit mendapat hidayah kalau sejak kecil sudah tertanamkan iman. Maka tak ada yang bisa menyelamatkan anak cucu generasi kita selain yang pertama itu pendidikan agama. Yang paling utama pendidikan agama. Dari TK masukkanlah TK Islam.
SD masukkan SD Islam. Kalaupun SD negeri, boleh SD negeri. Kita ada SD negeri. Silakan masuk SD negeri, tapi ditambah siangnya masukkan ke MDA. Saya pun dulu SD negeri, Pak. Belum ada SD Islam dulu. SD negeri. Cuma siang jam 2 masuk lagi MDA sampai sore. Disitulah dapat dasar-dasar ilmu agama itu di MDA itu. Tapi kalau sudah masuk sekolah agama biasanya sampai sore. Masuk SD Islam sampai sore. Ada SD Pak Suhaimi di sini. Pasar Minggu ada juga. Mulai dimasukkan, ditanamkan nilai agama itu sejak kecil. Mulai sekolah-sekolah agama. Setelah itu tamat SD masuk pesantren yang paling bagus. Masukkan ke pesantren. Memang sekolah agama ini mahal. Karena guru yang digaji itu banyak. Banyak pelajarannya. Ada pelajaran umum, ada pelajaran agama. Banyak guru yang mau digaji, makanya mahal. Tapi kalau tak mampu pesantren kita, paling tidak masukkanlah ke madrasah. Nah, di sini pun ada madrasah. Ada muhajirin. Masukkan ke madrasah. Nanti tamat kuliah dia baru mau kemana kuliah silakan. Mau pertanian, mau ekonomi, mau teknik, nah, terserah silakan. Dia sudah dibekali, sudah ada dasarnya. Jadi kemanapun dia pergi, tak mudah masuk aliran sesat tadi, aliran kerajaan ubur-ubur. Itu yang harus kita lakukan. Jadi hadis ini yang kita kaji subuh ini, hikmahnya adalah sebagai peringatan bagi kita untuk supaya selalu kita hati-hati dan waspada, jangan sampai kita terjerumus melakukan yang 3 ini. Tidak hanya kita, tapi juga anak cucu, keturunan dan keluarga kita. Waspada kita, dan sampai terjerumus kepada yang 3 ini tadi: zina, membunuh, dan murtad. Nauzubillah subhanallah. Lalu hikmah yang kedua, hadis ini bercerita tentang hukum Islam. Islam ini datang untuk menjaga. Hukum ini untuk menjaga. Gunanya untuk menjaga. Islam datang menjaga 5. Yang pertama, menjaga darah, nyawa. Tak boleh membunuh. Yang kedua, menjaga harta. Tak boleh mencuri, merampok. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Tak boleh caci maki, fitnah. Yang keempat, menjaga akal. Tak boleh minuman keras, narkoba. Yang kelima, menjaga keturunan. Tak boleh berzina. Nah, itulah yang dijaga oleh Islam. Maka orang Islam itu terjaga yang 5 ini. Maka hukum ini gunanya untuk menjaga supaya orang takut melaksanakannya. Lalu yang kedua, hikmah dari hadis ini bercerita tentang hukum Islam rajam untuk berzina, qisas untuk yang membunuh, dan had untuk yang murtad. Jadi ada beberapa hal itu tidak selesai dengan minta maaf, tidak selesai dengan taubat. Nah, ini walaupun dia sudah taubat, tetap juga dilaksanakan hukuman. Ada beberapa hal tidak selesai hanya dengan minta maaf dan taubat. Macam perempuan yang datang tadi, dia sudah taubat itu, tapi tetap juga dilaksanakan hukuman. Hukum itu tetap harus dilaksanakan walaupun sudah minta maaf, walaupun sudah taubat, supaya ada efek jerah. Nah, itu dia. Itulah dia kenapa ada qadha salat, ada qadha puasa, sama itu. Puasa yang tinggal di masa lalu wajib diganti. Salat yang tinggal di masa lalu wajib diganti. Itu sebagai hukuman supaya orang tak mudah, tak sepele meninggalkan sholat, tak sepele meninggalkan puasa. Itu gunanya. Hukum itu untuk supaya ada efek jerahnya. Nah,
Ada yang tidak selesai, dia hanya dengan minta maaf, tak selesai hanya dengan taubat. Sama kalau ada orang macam-macam dengan kita, laporkan saja. Maaf nanti. Setelah dilaporkan, udah takut dia, baru maafkanlah, cabut lagi laporan. Supaya besok tidak macam-macam lagi, tidak berani lagi. Itu guna hukum. Kemudian rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dah selesai hadisnya. Itulah kaji kita subuh ini tentang hadis yang ke-14, hadis Arba'in. Jadi ini akan kita lanjutkan terus. Kita keliling-keliling nih, Pak. Sabtu pertama di Masjid Al-Ikhlas Pasar Minggu, Sabtu kedua di Musola Al-Hidayah, Sabtu ketiga di Musola An-Namirah, dan Sabtu keempat di sini. Ini nanti terus lagi atau cuma sekali ini? Alhamdulillah. Ini pertama kali kita ada kajian subuh di masjid ini, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sarapan, Pak? Jangan pulang dulu, ada sarapan. Sarapan di sini. Sini kan, bukan di rumah masing-masing. Habis itu sholat isyraq. Mana yang sholat di sini tadi? Subuhnya sholat isyraq 2 rakaat. Washolli sunatal isyraq raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Pakai tas pula ya?